akan memulai ibadah kita pada saat ini, Kristus Kepala Gereja telah memanggil kita semua dari berbagai latar keluarga dan kehidupan kita masing-masing agar datang memenuhi panggilan Tuhan untuk menyembah dan memuji memuliakan namanya. Dia berkenan mengutus hambanya, Pendeta Jonathan Sandangan STH, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita saat ini. Untuk itu, saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi dari nyanyian rohani 94, ayatnya yang pertama dan yang ketiga. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia yang murah benar. Berhentilah segala pengharuan, diganti selamat dan berkat besar. Berdoa dan jaga supaya jangan penggoda merugikan jiwamu di dunia. Dah satu kemenangan, yakni iman kepada Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kita habiskan ibadah kita di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin, amin, amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita bersama-sama menerangkan atas pembimbing. Saudara-saudara, Tuhan telah melawat kita dan menyertai kita dalam damai sejahtera, merangkul kita dalam kehendak dan kasih-Nya, dan memanggil kita untuk menyembah Dia sebagaimana firman-Nya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mazmur 96 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Amin. Kita sambut dengan puji dan muliakan nama Tuhan dari dalam nyanyian rohani 45 ayat 1 dan ayat yang kedua. Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja segenap alam, ilahi dan manusia. Dan aku turut dan ku kasihi Kau, harta rohku yang bakal. Indahlah bukit, indah sawah ladang,
Untuk pembacaan hukum Tuhan, mari kita sama-sama berdiri. Kita akan mendengarkan hukum Tuhan yang akan saya bacakan dari dalam kitab Roma pasal 13 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10 yang berbunyi sebagai berikut. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Amin. Kita puji dan muliakan nama Tuhan bersama dari dalam nyanyian Rohani 3 pada ayat 1. Hormat bagi Allah Bapa. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Pengakuan dosa. Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita berdoa kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah berdosa kepadamu, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami selaku umat-Mu, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku dan bermohon. Ya Tuhan, ampunilah dan kasihanilah kami. Amin. Kita puji dan muliakan nama Tuhan bersama dari dalam nyanyian Rohani 55 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Hatiku beriman. Hatiku beriman memandang kesiksaan di Golgota. Dengarlah Tuhanku doa sembahyangku kepada Sayang-Mu, ku menyerah.
berita anugerah pengampunan. Jemaat yang terkasih, setiap kali kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita dan bersedia meninggalkan jalan kita yang lama, maka dengarkanlah berita pengampunannya, sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Kita sambut dengan puji dan muliakan nama Tuhan dari dalam nyanyian rohani 76 ayat 1 dan ayat yang kedua. Tuhanku berkat-Mu limpah. Tuhanku berkat-Mu limpah bagai hujan yang deras. Berilah titiknya menimpa hati kami yang lemah. Aku pun dan menimpa aku pun. Bapa kami jangan lalu ingat akan anak-Mu. Aku menyesal dan mengeluh, ampunkanlah dosaku. Aku pun ingat akan aku pun. Untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, marilah kita memohon bimbingan dan pencerahan Roh Kudus Tuhan atas firman, kebenaran, dan kehendaknya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa di sorga, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah sapa Bapa dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur kepadamu atas kasih dan anugerah-Mu yang Tuhan senantiasa nyatakan bagi kehidupan kami. Semua yang telah lewat, Tuhan telah berkenan menyertai dan memberkati hidup kami dengan berbagai aktivitas yang telah kami lakukan untuk kehidupan kami masing-masing. Lalu pada hari ini, hari yang Tuhan kuduskan, kami boleh diperkenankan oleh Tuhan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan di rumah masing-masing selama masa pandemi COVID-19 ini. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami rindu untuk disapa oleh firman-Mu, karena firman-Mu adalah suluh dan pelita bagi langkah kami. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu berkuasa atas khotbah ini, sebab tanpa kuasa Tuhan, penyampaian firman ini akan sia-sia. Oleh sebab itu berfirmanlah, karena kami rindu dan siap untuk mengambil bagian dalam pemberitaan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, ibadah kita pada minggu ini akan dilayani oleh firman Tuhan yang saya telah persiapkan dari pembacaan Alkitab, Kitab Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kejadian pasal 13
ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita melihat Alkitab kita dan saya bacakan di tengah-tengah persekutuan ibadah kita pada saat ini. Abram dan Lot berpisah. Demikian judul perikop pembacaan Alkitab ini yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur, dan mereka berpisah. Amin firman Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan siang maupun malam. Haleluya. Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, salam sejahtera, selamat berhari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dari seluruh perikop pembacaan kita tadi, kitab Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, kita akan merenungkannya dengan satu judul renungan, izinkan Tuhan menuntun hidupmu. Izinkan Tuhan menuntun hidupmu. Itulah judul renungan ibadah kita pada saat ini. Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus. Kita seringkali mendengar ungkapan, hidup adalah pilihan. Artinya, pilihan dan juga keputusan mengenai hidup kita masing-masing, kesemuanya bergantung pada diri kita sendiri. Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya atas pilihan-pilihan hidup yang kita ambil. Tetapi Ia memberikan
kehendak bebas kepada kita. Tuhan memberikan kebebasan kepada kita untuk menentukan pilihan-pilihan kita. Dalam hidup ini memang ada begitu banyak pilihan dan keputusan yang harus dibuat, terutama yang berkaitan dengan masa depan. Contohnya saja, bagi mereka yang menempuh pendidikan di akhir SMA, maka pertanyaan yang sering muncul adalah, kemana saya akan melanjutkan kuliah dan jurusan apa yang akan saya ambil? Juga bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan. Pekerjaan apa yang terbaik bagi saya dan di mana saya dapat menemukan pekerjaan itu? Bahkan juga bagi mereka yang sedang mencari pasangan hidup. Apakah ini pasangan yang dikehendaki Tuhan? Setiap kita akan selalu diperhadapkan dengan pilihan dan keputusan sesuai tahap atau fase hidup yang sedang dijalani. Tetapi kita pun harus menyadari bahwa semua pilihan atau keputusan yang kita ambil, semua ada konsekuensinya. Semua ada risikonya. Baik yang positif maupun yang negatif. Baik yang benar maupun yang tidak benar. Nah, karena itu di dalam Ulangan pasal 30 ayat yang ke-19, di sana dikatakan, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau baik, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, banyak orang Kristen menjalani hidup ini dalam keluh kesah karena pelbagai masalah, pencobaan atau kesusahan yang dialaminya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena mereka salah dalam membuat keputusan-keputusan dalam hidupnya. Oleh karena itu, kita perlu mempertimbangkan secara matang sebelum mengambil keputusan sehingga kita tidak salah memilih. Nah, firman Tuhan pembacaan kita pada ibadah minggu ini menceritakan tentang peristiwa di mana terjadi perselisihan antara gembalanya Lot dan gembalanya Abraham mengenai lokasi atau daerah penggembalaan mereka. Dalam Kejadian pasal 13 ayat 8 pembacaan kita tadi. Tetapi Abraham memberi kesempatan kepada Lot untuk memilih terlebih dahulu daerah penggembalaannya. Abraham memberikan kesempatan kepada Lot, silakan pilih daerah mana yang kamu mau. Abraham tidak takut jika Lot mendapatkan tempat yang jauh lebih baik dari dirinya, karena ia percaya kepada Tuhan dan kehendaknya. Abraham memiliki penyerahan diri yang utuh kepada Tuhan. Dan Lot pun membuat pilihan dan keputusan hidup berdasarkan apa dipandangnya baik menurut pikiran, menurut perasaan, dan mata jasmaninya
tanpa bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, karena salah dalam membuat pilihan dan putusan, Lot harus menanggung akibatnya. Apa akibatnya? Ialah Lot kehilangan harta benda. Bukan hanya kehilangan harta benda saja, tetapi termasuk istrinya yang menjadi tiang garam. Kita baca dalam Kejadian pasal 19 ayat yang ke-26. Dan kota tempat ia tinggal, yaitu Sodom dan Gomora, di bumi hanguskan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot. Kejadian 19 ayat 29. Nah, pengalaman Lot dalam pembacaan kita ini mengajarkan pada kita bahwa pilihan dan keputusan hidup yang salah atau keliru dapat berakibat sangat fatal bagi diri dan hidup kita. Nah, oleh karena itu firman Tuhan pada ibadah kita saat ini mengingatkan agar kita bertindak hati-hati dalam segala hal, termasuk dalam membuat pilihan atau keputusan. Ketidakhati-hatian dalam membuat pilihan dan keputusan dengan mengandalkan kekuatan sendiri tanpa berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan dan melibatkan Tuhan seringkali menjadi penyebab terciptanya masalah dalam hidup kita. Bukan keberhasilan yang kita dapatkan, bukan keberuntungan yang kita dapatkan, dan bukan kebahagiaan yang kita dapatkan, melainkan kegagalan demi kegagalan. Sebab pilihan dan keputusan yang kita buat bisa saja salah atau keliru. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, karena itu janganlah kita terburu-buru membuat pilihan hidup. Bertanyalah kepada Tuhan dan mohon petunjuk dari Tuhan. Sejauh mana kita mempercayai Tuhan untuk terlibat dalam hidup ini, sejauh itu pula kuasa Tuhan akan bekerja di dalam hidup kita. Nah, karena itu biarkanlah Tuhan mengintervensi segala keputusan kita, karena kehendak dan rencana Tuhan adalah yang terbaik. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti setingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Yesaya 55 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, karena itu izinkanlah Tuhan menuntun hidupmu senantiasa. Maka Tuhan pasti menuntun kita ke arah yang tepat, ke arah yang benar. Kita pasti mengalami hidup yang berkemenangan dan berhasil apabila kita mau seturut dengan kehendak Tuhan dan mengikuti petunjuk-petunjuk dari Tuhan. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, setelah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai,
Kita respon firman Tuhan dengan menyanyikan nyanyian rohani 173 ayat yang ketiga, keluar ajarlah. Mari kita sama-sama berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan menyanyikan nyanyian rohani 77 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih kepadamu karena seminggu yang telah lewat kami telah disertai di dalam melakukan aktivitas untuk kehidupan kami masing-masing. Dan pada hari Minggu yang kudus ini, sebagai umat ciptaan dan ketebusan Tuhan kembali diperkenankan beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan di rumah kami masing-masing oleh karena pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan umat manusia sampai sekarang ini. Tetapi tidak mengurangi semangat dan sukacita kami dalam memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab di mana 2 atau 3 orang berhimpun atas nama Tuhan,
maka di sana Tuhan ada bersama-sama dan memberkati. Itulah kekuatan dan sukacita kami. Bahkan firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama menguatkan iman percaya kami dalam menjalani kehidupan ini. Bapa Sorgawi, pada kesempatan ibadah ini, kami berdoa membawa saudara-saudara kami di mana saja mereka berada, dan secara khusus bagi jemaat-Mu, jemaat Hosana Pekabata yang sedang mengalami sakit atau dalam pemulihan. Kiranya Tuhan sertai, berikanlah kesembuhan yang bergumul. Tuhan mau teguhkan iman percayanya sehingga tetap mengandalkan Tuhan untuk dapat menyelesaikan pergumulan yang sedang dihadapi. Tak lupa juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang merasakan dan mengalami berkat-berkat Tuhan, yang berhasil dalam usaha atau pekerjaan dan cita-cita, yang naik pangkat, serta yang berulang tahun dan ulang tahun pernikahan. Bahkan jemaat Tuhan yang bersyukur dengan memberikan persembahan dan persembahan persepuluhan untuk menunjang pelayanan dalam jemaat-Mu. Tuhan sempurnakan syukur dan sukacita mereka. Berkati setiap bentuk usaha dan pekerjaan mereka, sehingga berkat-berkat-Mu melimpah di dalam kehidupan rumah-rumah tangga jemaat-Mu, dan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa bagi pelayanan gereja-Mu, bagi hamba-hamba-Mu, ya Tuhan, majelis gereja, pendeta, penatua dan diaken, koster, tata usaha, pengurus kategorial, bahkan semua anak-anak-Mu yang memberi diri dalam pelayanan di jemaat-Mu ini. Tim pelayanan melalui multimedia atau ibadah offline, kantoria dan organis, bahkan kepanitiaan yang ada dalam jemaat-Mu, Jemaat Hosana Pekabata, dan juga tim pelayanan untuk ibadah hari Minggu di gereja dan pemuda. Kiranya Tuhan sertai setiap kegiatan yang direncanakan dan memberi fasilitas dan kelancaran. Kiranya setiap apa yang dilakukan oleh anak-anak-Mu dalam jemaat-Mu ini dapat dilakukan dengan kesungguhan hati dan sukacita, sehingga menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama dan dalam jemaat-Mu, Jemaat Hosana Pekabata. Ya Tuhan, kami juga berdoa mendoakan kehidupan para lansia, janda, duda, anak-anak yatim dan piatu, serta orang-orang yang telah terlupakan oleh dunia ini, dan bagi orang-orang yang berada di dalam lembaga-lembaga pemasyarakatan. Tuhan pelihara dan berkati kehidupan mereka, sehingga mereka juga merasakan dan mengalami berkat-berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan masing-masing. Bapa kami yang di sorga, Tuhan, Engkau memberkati tugas dan pekerjaan kami masing-masing, baik kami sebagai pegawai negeri, sebagai anggota TNI dan Polri, sebagai wira swasta atau pengusaha, sebagai petani, sebagai sopir, sebagai tukang, sebagai ibu-ibu rumah tangga yang bekerja di rumah, sebagai nelayan, sebagai cleaning service, sebagai pensiunan dan sebagainya, agar berkat Tuhan mengalir bagaikan air yang terus-menerus mengalir di dalam kehidupan mereka. Bapa kami yang di sorga, kami mendoakan anak-anak kami yang sudah memasuki tahun ajaran baru di berbagai jenjang pendidikan, meskipun belajar dari rumah melalui multimedia. Tuhan, Engkau yang akan memberi segala kemungkinan dan fasilitas serta kelancaran dalam mereka mengikuti pelajaran-pelajaran mereka. Dan yang mencari pekerjaan, Tuhan juga memberkati setiap usaha untuk masa depan mereka. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kegiatan pelayanan dalam Jemaat Hosana Pekabata seminggu ke depan, ibadah-ibadah rumah tangga dan ibadah-ibadah kategorial serta ibadah persekutuan anak remaja melalui multimedia. Demikian juga kegiatan pelayanan dalam klasis polewali. Tuhan berkenan memberkati sehingga semuanya berjalan dan terlaksana dengan baik.
Berkati kehidupan kami seminggu ke depan dalam melakukan aktivitas di bidang dan profesi kami masing-masing. Tuhan memberkati. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa di sorga, saat ini kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Kiranya kuasa-Mu nyata di tengah-tengah pemimpin yang memimpin bangsa dan negara kami, juga kepada pemimpin gereja-gereja-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kedamaian dan keamanan kepada bangsa dan negara kami. Bangsa dan negara kami, bahkan seluruh dunia yang berjuang melawan virus corona yang berdampak pada ekonomi, sosial, dan budaya. Bahkan banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan yang terinfeksi virus corona. Tolonglah kami ya Tuhan, pulihkan dan sembuhkan mereka. Bagi kami yang masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan hidup ini, berikan kami hikmat agar dapat mengikuti himbauan para pemimpin kami, mengikuti protokol kesehatan, kepada para dokter, perawat, tim medis, bahkan semua orang yang berempati dan solid dalam mengatasi virus ini. Tuhan, mampukanlah mereka, berkatilah sehingga segala bentuk pelayanan dan pengorbanan mereka mendatangkan berkat dan kesejahteraan dalam hidup umat-Mu. Inilah doa yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan murid-muridnya berdoa, sama seperti doa yang akan kami ucapkan bersama-sama dalam doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan kasih-Nya, sambil mengingat firman Tuhan, berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarik 16 ayat 29. Sambil persembahan dikumpulkan, kita menyanyi dari nyanyian rohani 16 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga, sekarang beri syukur. Sekarang beri syukur, besarkan nama Tuhan,
Marilah kita berdiri dan menyerahkan diri serta persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena Roh Kudus-Mu membuka hati kami, sehingga dengan rela dan penuh sukacita kami menyerahkan dan memberi persembahan syukur kami. Kami mengakui bahwa apa yang kami persembahkan ini semuanya berasal dari-Mu Tuhan. Tuhan, kami mohon Tuhan memberkati agar persembahan ini dapat dimanfaatkan untuk pekerjaan dalam kerajaan-Mu dan dikelola dengan jujur dan adil menurut kehendak-Mu. Dan berkatilah hidup jemaat-Mu yang telah memberi persembahan ini. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon perhatian untuk beberapa warta jemaat berikut ini. Yang pertama, minggu depan untuk minggu kedua, di rumah kita masing-masing ada pohon syukur yang diperuntukkan bagi sentralisasi gaji pendeta. Mohon perhatian keluarga. Dan yang kedua, kebaktian PPR GTM pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 di rumah Nyonya Brice Agustinus, alamat BTN Residen PK Bata, dengan pelayan firman, penatua Nyonya Neril Octavianus dan pendamping pelayan Diaken Nyonya Langi Pono Daud. Demikian warta jemaat. Mari kita sama-sama berdiri. Kita nyanyikan nyanyian pengutusan dari dalam nyanyian rohani 160 ayat 1. Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku, akan kurban bagimu. Jika tangan bekerja, kasih-Mu menggerakkannya. Mari kita terima berkat Tuhan. Pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan. Dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, sebagai nyanyian penutup, marilah kita menyanyi dari nyanyian rohani 189 ayat 1, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Demikian ibadah kita saat ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.